Shalom saudaraku sekalian, ya hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan tema saya hari ini adalah pemenang ya atas segala situasi kondisi. Mari saudaraku sekalian kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Ya pertama kita akan ambil dari Mazmur pasal ke-25 ayat ke-17. Kita Mazmur 25:17, firman Tuhan berkata seperti ini. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Mari kita buka kembali ya firman Tuhan di Perjanjian Lama, yaitu di 1 Samuel pasal ke-17. Nah, ada beberapa bagian ayat yang saya akan bacakan untuk Anda perhatikan dan Anda catat. Ya, 1 Samuel pasal 17 kita mulai dari ayat yang keempat ya sampai dengan ayat ke-11. 1 Samuel pasal ke-17 ayat 4 sampai 11. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Nah, itu kurang lebih sekitar 2,9 meter lebih ya. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira itu 5.000 shikal tembaga atau kurang lebih 57 kilo ya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya atau 6,8 kilo. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ayat ke-10, pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita lihat ayat ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Ayat ke-37 kita baca kembali. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kita kembali kita lihat ayat ke-45 sampai ayat ke-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Dan terakhir kita baca ayat ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa menghindar dari berbagai situasi dan kondisi yang ada di dunia ini. Seperti masa sulit, masa sukar, tekanan, beban berat, ya, kekecewaan, sedih, marah, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan kita pada hari ini.
Nah, saudaraku sekalian, ketika permasalahan besar itu datang ya kepada kita, datang ke dalam kehidupan kita, tidak jarang kita akan merasa tertekan, takut dan tidak berdaya. Nah, saudaraku sekalian, apalagi ya ketika jalan keluar itu belum berhasil kita dapatkan, belum berhasil kita temukan, ya sedangkan persoalan kita itu semakin hari semakin besar dan kita menjadi semakin terancam, ya saya percaya bahwa kita akan bimbang, kita akan menjadi cemas dengan situasi yang ada. Nah, saudaraku sekalian, situasi sulit, kondisi yang sulit ini juga pernah dialami oleh Raja Saul dan orang-orang Israel ketika mereka menghadapi tantangan Goliat, seperti yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17, 4-11 dan bahkan beberapa ayat berikutnya. Ketika Raja Saul dan segenap orang Israel menjadi khawatir, cemas, dan mereka sangat ketakutan, saudaraku sekalian, ya kalau kita membaca keseluruhan perikop tersebut, bahkan ada tentara-tentara Israel, ada rakyat yang melarikan diri karena mereka takut. Mereka melarikan diri dari pasukan mereka. Nah, saudaraku sekalian, pada saat itu mereka benar-benar tidak berdaya. Ya, saat Goliat yang tingginya hampir 3 meter itu menantang orang Israel untuk duel 1 lawan 1. Dengan postur tubuh yang begitu besar dan menakutkan, itu benar-benar membuat tidak satu pun tentara orang Israel yang berani ya untuk menerima tantangan Goliat. Nah, saudaraku sekalian, pada saat itu mereka sungguh tidak berdaya dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka benar-benar tidak mampu meladeni tantangan dari Goliat, dan sebuah kekalahan, kehancuran ditaklukkan, dan bayangan dijajah, itu kemudian merupakan sebuah gambaran yang nyata yang sekarang ya sedang berada di depan mereka. Nah, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kita pernah berada pada situasi kondisi sulit seperti bangsa Israel. Pada saat seperti sekarang, Goliat yang kita hadapi itu bentuknya tidak ya secara fisik ya di dalam kehidupan kita. Goliat kita itu bisa saja berupa tekanan dan beban hidup yang sangat besar dan menakutkan. Mungkin tekanan dan beban itu ada di dalam keluarga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam keuangan kita, di dalam pernikahan kita, ya, di dalam pelayanan kita, di dalam sekolah kita, studi kita, ya, yang semuanya itu membuat kita khawatir, membuat kita panik, membuat kita kecewa, membuat kita marah, ya, membuat kita sedih, ya, membuat kita menjadi depresi, bahkan putus asa. Saya mengajak saudaraku sekalian, ya, mari kita belajar ya bersama-sama bagaimana kita bisa menang atas segala situasi, kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Untuk bisa menjadi pemenang atas berbagai situasi kondisi kita, maka 3 hal ini harus ada di dalam kehidupan Anda. 3 hal ini harus ada di dalam diri ya kita masing-masing. Yang pertama adalah berpegang teguh pada iman percaya. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 14-15, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Satu lagi, Ibrani pasal 3 ayat 14. Ibrani pasal 3 14, firman Tuhan berbunyi seperti ini, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula.
Semua orang Kristen tahu bahwa mereka harus sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Tetapi pada kenyataannya, saudaraku, kepercayaan kepada Tuhan itu bisa luntur, ya, bahkan hilang, ya, ketika kita terbentur dengan situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Saya berikan contoh dalam bidang keuangan saja. Nah, kita harus bayar cicilan kredit rumah atau kendaraan lainnya, ya, setiap bulan. Tiba-tiba pendapatan kita itu bermasalah. Usaha kita tidak berjalan, ya, seperti sebelumnya. Lalu tabungan kita juga sudah habis karena kita membayar cicilan yang disebabkan karena pendapatan kita itu berkurang, ya, sehingga kita perlu nombok dari tabungan kita. Ya, kemudian di samping itu, ya, ketika tabungan kita habis dan kita mulai menunggak, ya, bahkan kita telah menunggak selama 2 bulan dan bank sudah mengejar kita agar kita membayar tunggakan kita. Dan saudaraku sekalian, ya, kita juga berusaha untuk pinjam uang dengan teman-teman, dengan famili kita, tetapi kita tidak berhasil mendapatkan pinjaman. Lalu datang surat dari bank, pemberitahuan dari bank bahwa bulan depan rumah kita akan disita apabila kita tidak membayar kita punya tunggakan. Nah, saudaraku sekalian, dalam situasi kondisi sedemikian, apakah kita masih tetap bisa percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia akan bukakan jalan dan menolong kita? Apakah dalam situasi kondisi demikian kita masih percaya bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan? Saudaraku sekalian, dulu ada seorang jemaat datang dan menceritakan kondisi hidupnya, khususnya kondisi keuangannya yang sudah morat-marit. Pendapatannya terancam hilang, ya. Lalu ada beban cicilan rutin yang merupakan tanggung jawab yang tidak bisa dia hindarkan atau lepaskan begitu aja. Dalam keadaan demikian, jemaat tersebut berencana untuk menjual rumahnya, dan dia melunasi semua tanggung jawabnya. Tetapi pada saat itu dia bingung, kalau rumah dijual, dia mau tinggal di mana? Pada saat dia datang menyampaikan masalahnya kepada saya, lalu saya mendoakan dia. Setelah saya mendoakan dia, kemudian saya menyampaikan ada 3 hal yang Tuhan taruh di hati saya. Yang pertama, saya berkata bahwa dia harus beribadah dengan setia dan berusaha untuk mengikuti berbagai persekutuan yang ada di dalam gereja kita. Kedua, saya berkata bahwa dia harus beriman sepenuhnya kepada Tuhan, dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan yang ketiga adalah saya berkata bahwa dia harus setia membayar persepuluhan dengan benar. Nah, pada saat saya menyampaikan hal yang ketiga ini, tiba-tiba saya merasa sangat tidak enak. Karena dia terancam kebangkrutan. Tetapi saya masih mengingatkan dia untuk membayar dan menyuruh dia untuk membayar persepuluhan. Tetapi karena hal itu Tuhan taruh di hati saya taat saja dan saya menyampaikan kepada dia apa yang Tuhan taruh di hati saya. Saudaraku sekalian, dan memang luar biasa. Pada waktu dia berkata, baik, saya akan melakukannya. Tuhan luar biasa. Karena ketika jemaat itu mulai melakukan seperti yang saya beritahukan kepada dia, maka di bulan depannya Tuhan kemudian memberikan dia sebuah proyek yang kecil. Nah, saudaraku sekalian, walau dia berkata itu proyek yang kecil, tapi dia mulai melihat Tuhan bergerak, Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Karena sudah lama sekali dia tidak pernah mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan sebuah proyek. Dan saudaraku sekalian, perhatikan, dan ketika proyek itu dia dapat, saudaraku sekalian, itu memberikan dia kekuatan untuk beriman dan percaya kepada Tuhan lebih lagi. Dan beberapa bulan kemudian, hal yang sangat dahsyat terjadi. Saudaraku sekalian, dia datang kepada saya dan dia berkata, Mbok Su, saya sudah
akan mulai membayar persepuluhan saya. Saya sudah bisa membayar persepuluhan saya kepada Tuhan. Sejak saat itu, ketika dia beriman kepada Tuhan, percaya penuh bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan, itu yang terjadi. Dia setia beribadah, dia tetap dan selalu beriman kepada Tuhan, dan dia membayar persepuluhannya dengan rutin, dengan setia, dengan benar. Maka sampai hari ini Tuhan memulihkan keadaannya dengan luar biasa. Tuhan memulihkan keuangannya sekeluarga dengan luar biasa. Dia hidup berkecukupan dan dia hidup di dalam sukacita dari Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, masih ada banyak contoh di dalam kehidupan jemaat yang berhubungan dengan masalah sakit penyakit, pernikahan, kemudian keluarga dan lain sebagainya, yang telah memperoleh pertolongan dan pemulihan dari Tuhan ketika mereka beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45. Di sana tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, saudaraku sekalian, Daud berani menyambut tantangan dari Goliat. Daud berani berduel dengan Goliat karena Daud percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia puji, Tuhannya adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup untuk menolong, Tuhan yang sanggup menyertai dia, dan Tuhan yang sanggup memberikan dia kemenangan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, Daud imannya dia taruh kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh kepercayaannya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membebaskan. Karena itu, saudaraku sekalian, kita melihat Daud kemudian turun menghadapi Goliat tersebut. Nah, ini hal yang sangat luar biasa dan kita harus percaya, saudaraku, bahwa ketika Daud dia bisa mengalahkan Goliat, dan kemenangan Daud itu kemudian melepaskan bangsa Israel dari intimidasi, ketakutan, perbudakan dan penderitaan. Kita tahu bahwa ketika kita percaya, kita beriman sebagaimana Daud beriman kepada Tuhan, maka Tuhan juga sanggup untuk menolong, melepaskan kita. Saudaraku sekalian, saat ini mungkin Anda sedang berada di dalam situasi kondisi yang membuat Anda cemas, membuat Anda takut, membuat Anda tidak berdaya. Saya mau katakan, mari saudaraku sekalian, berimanlah hanya kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang maha kuasa dan tidak ada yang tidak bisa Dia perbuat bagimu. Mari, jangan bersandar pada uangmu, kuasamu, relasimu, tetapi mari bersandarlah penuh kepada Tuhan yang maha kuasa, sebab Dia satu-satunya jalan keluar bagi kita. Dia satu-satunya jalan kelepasan dan pemulihan, dan Dia satu-satunya jalan kemenangan bagi kita atas semua situasi kondisi yang tidak baik yang kita alami. Nah, hal yang kedua, saudaraku sekalian, yang harus ada di dalam diri kita apabila kita mau menjadi seorang pemenang atas berbagai situasi kondisi kita. Yang kedua adalah tidak takut pada ancaman. Tidak takut pada ancaman. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat ke-28. Matius 10:28 firman Tuhan berkata seperti ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Satu lagi kita baca di 1 Samuel pasal 17 ayat 44. 1 Samuel 17:44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ada seorang wanita, suatu hari dia percaya kepada Tuhan Yesus karena dia diinjili oleh teman baiknya. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup wanita ini berubah. Di dalam hatinya
dia merasakan ada damai dan ada ketenangan, ya. Lalu ya, wanita ini juga tidak mudah sedih, lalu tidak mudah kecewa, ya, di dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, sebuah kehidupan yang baru, yang sangat indah telah diperoleh oleh wanita ini. Tetapi sukacitanya sebagai orang Kristen, ya, beberapa bulan kemudian itu berubah total. Hal ini bisa terjadi karena suaminya mengetahui bahwa wanita ini telah menjadi orang Kristen dan dia telah ke gereja. Wanita ini telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan suaminya kemudian ya memanggil dia suatu malam dan berkata kepada dia, dan suaminya mengancam dia. Suaminya berkata seperti ini, apabila kamu masih mau dan menginginkan pernikahan ini, jangan pernah berani ke gereja dan jangan pernah menjadi orang Kristen. Saudaraku sekalian, wanita ini ya kemudian ya dia menjadi sedih. Bahkan dia menjadi takut. Ya, dia menjadi takut. Dan sejak saat itu dia tidak ke gereja. Ya, dia tidak ke gereja ya, dan dia pokoknya dia sudah tidak berdoa ya, dan tidak pernah membaca Alkitab. Setelah 2 bulan berlalu, teman baiknya kemudian ya mencari dia dan bertanya mengapa dia tidak ke gereja, masalahnya apa. Lalu wanita itu kemudian menceritakan semua ya yang dia alami. Dia menceritakan tentang suaminya memberikan ancaman ke dia, kalau dia masih ke gereja, masih percaya pada Tuhan Yesus, maka dia akan diceraikan. Saudaraku sekalian, teman gerejanya lalu menguatkan dia dan memberikan beberapa ayat kepada dia, mendoakan dia. Lalu sebelum temannya pulang, temannya berkata begini, jangan takut dengan situasi kondisi hidupmu, ya. Mulai sekarang kamu doakan situasi kondisi, kamu doakan suamimu, ya, biar Tuhan jamah suamimu. Dan lalu dia berkata, terus kamu harus bangun hubungan pribadi sama Tuhan, baca Alkitab, doa. Dan dia berkata, lakukan. Ya, sementara lakukan tanpa terlihat oleh suamimu. Dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saudaraku sekalian, setelah 3 bulan, terus menerus dia mendoakan suaminya, mendoakan pergumulannya. Ya, iman wanita ini kepada Tuhan tiba-tiba ya bertumbuh. Imannya itu kemudian ya muncul, naik. Dia tidak takut. Ya, tiba-tiba dia punya kekuatan, punya keberanian, tidak takut dengan ancaman suaminya yang akan menceraikan dia apabila dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus, apabila dia tetap menjadi orang Kristen dan ke gereja. Nah, wanita tersebut kemudian kembali mulai ke gereja dan dia kembali untuk ya beribadah kepada Tuhan, dia baca Alkitab, dia doa, ya bahkan ketika ya suaminya melihat dia berdoa dan dia membaca Alkitab, dia tetap melakukannya. Suatu hari, ya setelah suaminya melihat beberapa kali, lalu suaminya memanggil dia dan berkata bahwa mau berbicara dan membicarakan hal yang sangat penting dengan dia. Saudaraku sekalian, suaminya berkata bahwa sekarang sudah ke gereja dan kamu sudah kembali menjadi orang Kristen. Ya kamu sudah doa, sudah baca Alkitab. Baik. Ya, suaminya kemudian berkata ini, jangan salahkan saya, ya, kalau saya mengambil tindakan, ya, atau ya ada hal-hal yang saya lakukan yang ya kamu merasa marah, kamu merasa kecewa, kamu merasa sedih, jangan salahkan saya. Saudaraku sekalian, sejak suaminya berkata seperti ini, suaminya mulai memperlakukan istrinya dengan kasar. Mencuekin dia, bahkan ya suaminya dengan berani ya terang-terangan teleponan sama cewek di depan istrinya, ya. Oh, ngobrol dengan mesra, ya, dengan ya kata-kata yang sangat menyakitkan istrinya. Dan seolah-olah suaminya itu sengaja ya menyakiti istrinya.
Tetapi yang luar biasa, wanita ini sama sekali tidak terpengaruh, dia tidak terintimidasi. Wanita ini tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, dia masih tetap bertanggung jawab dan bersikap sopan dan sangat baik ya kepada suaminya. Ya, tetap menjadi seorang istri ya seperti ya tidak terjadi apa-apa walaupun sikap suaminya begitu jahat kepada dia. Saudaraku sekalian, dia terus melakukan sambil ya terus mendoakan ya suaminya. Dan saudaraku sekalian, hal yang sangat luar biasa terjadi. Setelah berbulan-bulan, tiba-tiba suaminya berkata kepada istrinya seperti ini. Dia berkata, ya kamu boleh menjadi orang Kristen. Kamu boleh ke gereja. Tetapi ingat ya, tidak boleh dibaptis. Tidak boleh dibaptis. Ya, kalau kamu dibaptis, maka saya akan ceraikan kamu. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika wanita itu berserah penuh kepada Tuhan dan dia tidak takut ancaman ya suaminya, dia tetap percaya kepada Tuhan, maka kita melihat bahwa Tuhan itu kemudian membela wanita tersebut, bahkan menjamah suaminya. Singkat cerita saudaraku sekalian, hari ini ya mereka sekeluarga itu telah percaya kepada Tuhan Yesus dan telah dibaptis. Ya, mereka sekeluarga hidup di dalam Tuhan dengan bahagia. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Daud ketika mendengar ancaman Goliat, ya, Goliat berkata, aku akan ya mencabik-cabik tubuh, aku akan memberikan ya tubuhmu itu jadi makanan binatang, makanan burung-burung. Saudaraku sekalian, Daud sama sekali tidak gentar, dia sama sekali tidak takut dengan ancaman dari Goliat. Ya. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Keberanian kita menghadapi ancaman itu akan memperlihatkan bahwa siapa yang kita sembah, ya, siapa yang kita percaya, ya. Nah, ketika kita tidak takut dengan ancaman apapun yang datang di dalam kehidupan kita, itu membuktikan iman kita kepada Tuhan. Dan ketika ya kita berani membuktikan iman kita kepada Tuhan, ketika kita berani mempertahankan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela orang-orang yang seperti ini. Maka Tuhan itu akan membela kita yang berani mempertahankan iman, mempertahankan kepercayaan kita, ya. Tuhan akan membela kita, bahkan Tuhan akan melepaskan kita, memberikan kita kemenangan apabila kita tidak takut dengan ancaman apapun yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu jangan biarkan ancaman atas iman dan kerohanian kita itu membuat kita menjadi orang-orang yang kalah, itu membuat kita menjadi seorang pecundang. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu akan mengubah ratap tangis kita menjadi puji-pujian. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, di dalam Daniel pasal yang ketiga, ya kita melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga, kita melihat bahwa suatu hari Raja Nebukadnezar itu kemudian mengeluarkan sebuah peraturan bahwa semua orang harus menyembah patung yang dia buat. Nah, saudaraku sekalian, dalam Daniel 3, 16-18, ya. Nah, mereka mendapati bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego ya itu tidak menuruti perintah raja. Ya, kemudian Nebukadnezar menjadi marah lalu mencari mereka. Ayat 16, 17, 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita lanjut ke ayat 24-28 dari Daniel pasal yang ketiga.
Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Amin. Dan saudaraku sekalian perhatikan, ketika ada ancaman ya dari Raja Nebukadnezar, kita menemukan bahwa Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak takut kepada ancaman kematian. Ya, kita melihat ketika mereka berpegang pada iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan, dan ancaman kematian, ya penyiksaan dari Raja Nebukadnezar itu tidak membuat mereka takut. Maka kita melihat ada pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan mereka sebuah kemenangan yang sangat dahsyat, sebuah kemenangan yang luar biasa. Ya, nah saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita melihat ya bagaimana Tuhan melepaskan mereka dengan cara yang sangat ajaib. Ya, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari situasi kondisi yang sulit yang mereka hadapi pada saat itu. Dari seorang terhukum ya menjadi dibebaskan, bahkan kemudian memperoleh kehormatan. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita, mungkin situasi kondisi Anda saat ini ya itu mengancam oleh kegagalan, Anda terancam oleh kebangkrutan, Anda terancam ya oleh ya mungkin pernikahanmu yang akan hancur, ya Anda terancam ditinggalkan teman-teman, Anda terancam ya sakitmu tidak bisa disembuhkan karena dokter sudah berkata tidak ada obatnya. Ya, mungkin ada banyak ancaman yang ada di dalam kehidupan Anda, di dalam situasi kondisi Anda. Tetapi saya mau katakan, jangan takut dengan ancaman apapun yang datang di dalam kehidupan Anda. Jangan takut dengan ancaman atas kerohanian Anda, atas kehidupanmu di hadapan Tuhan, maupun kehidupanmu sehari-hari di dalam dunia ini. Percaya hanya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Dia, maka Tuhan akan membela-mu. Amin saudaraku. Ya, oke. Hal yang ketiga yang harus ada di dalam diri Anda apabila Anda mau menjadi pemenang atas berbagai situasi kondisi Anda. Hal yang ketiga adalah memiliki mental pemenang. Memiliki mental pemenang. Kita baca ya satu bagian firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat 25 sampai 30. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 30. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana.
Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dale Carnegie Institute melakukan penelitian terhadap 10.000 orang yang sukses di seluruh dunia. Mereka membuat kesimpulan bahwa 85% dari orang yang sukses itu karena sikap mental positif mereka. Dan hanya 15% dari mereka yang sukses itu dikarenakan keahlian dan kemampuan teknis yang mereka miliki. Sedangkan mereka yang gagal ataupun mereka yang dipecat adalah orang-orang yang memiliki sikap mental negatif, seperti pesimis, sulit berubah, tidak disiplin, sering konflik dengan rekan sekerja, sekantor, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sebuah riset yang dilakukan oleh Dr. Albert Widom menunjukkan bahwa ada 4.000 orang yang dipecat dari tempat kerja mereka bukan karena mereka tidak memiliki keahlian, tetapi karena sikap mental mereka yang buruk. Dari 4.000 orang dipecat itu, 90% atau 3.600 orang itu memiliki mental yang buruk. Hanya 10% atau 400 orang yang dipecat itu dikarenakan mereka minim keahlian atau kemampuan teknis mereka. Nah, dari hasil penelitian Dr. Albert Widom ini, maka dapat disimpulkan bahwa hidup yang berkemenangan itu dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita melihat firman Tuhan, dari sejarah bangsa Israel, kita menemukan bahwa ketika Tuhan menjanjikan tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu kepada mereka, maka sebelum mereka memasuki tanah perjanjian tersebut, sebelum mereka memasuki tanah Kanan, Musa mengirimkan 12 orang yang diwakili oleh para suku-suku yang ada. Dikarenakan suku Lewi tidak mendapatkan tanah warisan, maka mereka tidak mengirimkan wakil. Jadi dari suku Yusuf kemudian dibagi menjadi dua, yaitu dari suku Efraim dan Manasye masing-masing mengirimkan satu wakil. Jadi suku Yusuf mengirimkan 2 pengintai, jadi total 12 pengintai itu kemudian memasuki tanah Kanaan. Dan setelah 40 hari, saudaraku sekalian, mereka kembali. Kita mendapati, seturut dengan firman Tuhan yang kita baca, 10 daripada mereka itu menyampaikan kabar yang tidak baik. Itu menyampaikan kabar yang buruk. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa 2 pengintai yang berumur 20 tahun ke bawah itu menyampaikan kabar yang positif. Maka kita mendapati bahwa generasi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka yang berumur 20 tahun ke atas, itu tidak satu pun yang masuk ke tanah perjanjian. Tetapi 2 pengintai dan rakyat yang berumur 20 tahun ke bawah, mereka semua masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudaraku sekalian, menarik sekali. Kita melihat pada waktu itu, Yosua dan Kaleb, 2 pengintai yang berangkat dengan mental positif, yang berangkat dengan mental sebagai seorang pemenang dan pulang dengan mental seorang pemenang. Kita melihat mereka berdua yang kemudian memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan. Daud berani menghadapi Goliat dalam duel 1 lawan 1 dan kemudian mengalahkan Goliat. Itu karena Daud memiliki mental seorang pemenang. Kita melihat di ayat ke-32 dari 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat ke-37,
Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku sekalian, mental pemenang yang ada di dalam diri Daud, itulah yang menggerakkan Daud berani menerima tantangan duel 1 lawan 1. Bahkan kemudian sanggup mengalahkan Goliat. Ini luar biasa. Karena itu saudaraku sekalian, untuk bisa menang atau menjadi pemenang atas situasi kondisi kita yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki mental seorang pemenang. Kita harus percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dan tidak ada masalah atau kesulitan yang akan membuat kita terkapar atau kita tergeletak. Saudaraku sekalian, kita harus percaya bahwa ketika Tuhan di pihak kita, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada tekanan yang akan terus-menerus membebani hidup kita. Dan kita tidak takut menghadapi situasi kondisi apapun. Ya, karena kita tahu bahwa kita pasti akan menang. Kita pasti akan melewati semua rintangan yang menghalangi hidup kita untuk menerima kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan, bahkan sukacita yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu hari ini, ketika Anda berada di dalam situasi kondisi yang sulit, Anda mesti punya mental seorang pemenang. Anda mesti percaya Allah, Tuhan yang ada di dalam dirimu, bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang luar biasa, dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan bagimu. Ya, Anda punya Allah yang besar di dalam dirimu, Anda punya Allah yang hebat di dalam dirimu. Ya, karena itu saudaraku sekalian, percaya bahwa kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita, ya, maka itu akan menjadi kemenangan kekal selama-lamanya. Dan itu menjadikan Anda seorang pemenang yang tidak pernah bisa diubah oleh siapapun. Amin saudaraku.